Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala prasangka, sampai hari itu ketika anak saya pulang dengan wajah memar dan air mata mengalir deras, berteriak bahwa sekolahnya memanggil saya ayah Gai tak berguna, di depan semua teman. Saya, Arya, seorang ayah tunggal di Jakarta yang mencintai seorang pria bernama Bima, merasa dunia runtuh seketika, karena kata-kata itu bukan hanya ejekan, tapi pisau yang menusuk hati kami bertiga. Dan yang lebih mengejutkan, kejadian itu justru menjadi awal dari sebuah rahasia besar yang selama ini saya sembunyikan, melibatkan nasa dan mimpi yang tak pernah saya bayangkan akan menyelamatkan kami. Hidup saya di Jakarta selalu penuh warna, tapi tak pernah mudah. Saya lahir di sebuah kampung kecil di Jawa Barat, di mana norma masyarakat masih kaku seperti akar pohon beringin yang menancap dalam. Ayah saya seorang petani, ibu seorang guru yang selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Tapi sejak kecil, saya tahu ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Saya suka bermain dengan anak laki-laki, tapi bukan sebagai teman biasa, ada perasaan yang lebih dalam, yang membuat saya bingung. Ketika remaja, saya pindah ke Jakarta untuk kuliah di Universitas Indonesia, jurusan astronomi. Di sana, saya bertemu dengan istri saya dulu, seorang wanita cantik bernama Sari. Kami menikah karena tekanan keluarga, dan dari pernikahan itu lahir Dani, anak laki-laki kami yang sekarang berusia 12 tahun. Tapi pernikahan itu tak bertahan lama, Sari meninggal karena kecelakaan mobil saat Dani masih bayi. Itu meninggalkan luka besar, tapi juga membuka pintu bagi saya untuk hidup sesuai hati nurani. Bima muncul dalam hidup saya 5 tahun lalu. Dia seorang arsitek di sebuah irma besar di Sudirman, dengan senyum yang bisa menerangi malam Jakarta yang gelap. Kami bertemu di sebuah kedai kopi di Tamrin saat hujan deras mengguyur kota. Saya sedang membaca buku tentang bintang-bintang, dia mendekat dan bertanya, "Apa bintang favoritmu?" Dari situ, percakapan mengalir seperti sungai Ciliwung yang tak pernah berhenti. Bima berasal dari Bali, dengan darah Hindu yang kental, tapi dia juga menyembunyikan identitasnya sebagai Gai karena takut kehilangan pekerjaan dan keluarga. Kami jatuh cinta pelan-pelan, seperti angin pantai yang menyapa ombak. Akhirnya, kami memutuskan tinggal bersama di sebuah apartemen sederhana di Kemang, membesarkan Dani sebagai keluarga kecil kami. Dani adalah anak yang cerdas dan sensitif. Dia suka menggambar planet-planet dan mimpi menjadi astronot. Saya sering bercerita tentang pekerjaan saya sebagai dosen di universitas, tapi sebenarnya ada rahasia besar. Saya bekerja sama dengan NASA dalam sebuah proyek rahasia tentang pengamatan luar angkasa dari teleskop di Indonesia. Itu dimulai 2 tahun lalu, ketika saya menemukan sebuah anomali di langit malam atas Gunung Merapi. Data itu saya kirim ke NASA, dan mereka tertarik. Saya menjadi konsultan mereka, tapi saya tak pernah bilang ke siapapun, bahkan Bima, karena kontrak kerahasiaan. Hari itu, Dani pulang dari sekolah dengan tas robek dan mata bengkak. "Ayah, kenapa teman-teman bilang ayah Gai itu tak berguna?" Guru juga tertawa saat mereka ejek aku, katanya sambil menangis. Saya memeluknya erat, hati saya hancur. Sekolah swasta di Jakarta Selatan itu seharusnya tempat aman, tapi rupanya prasangka masih merajalela. Saya ingat bagaimana dulu, di kampung orang-orang bisik-bisik tentang tetangga yang berbeda. Tapi di kota besar seperti ini, saya harap sudah berubah. Ternyata tidak. Malam itu, saya ceritakan ke Bima. Dia marah besar, matanya memerah seperti api unggun di pantai Kuta. "Kita harus ke sekolah besok. Ini tak bisa dibiarkan," katanya. Kami tidur dengan gelisah, memeluk Dani di antara kami. Pagi harinya, kami berangkat ke sekolah. Kepala sekolah, seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratna, menyambut kami dengan senyum dingin. "Ma, Pak Arya, tapi anak-anak kan polos." "Mereka hanya bercanda," katanya ringan. Saya balas dengan tegas, "Bercanda yang menyakiti hati anak saya. Ini diskriminasi."
Tapi Bu Ratna hanya menggeleng. Di Indonesia, norma keluarga masih tradisional. Mungkin Bapak bisa pertimbangkan untuk tidak terlalu terbuka. Kami pulang dengan amarah membara. Bima bilang mungkin kita pindah saja ke Bali, Arya. Di sana lebih terbuka. Tapi saya tak mau lari, saya ingin Dani belajar menghadapi dunia. Malam itu saya dapat email dari NASA, proyek Anda siap diumumkan. Persiapan konferensi di Jakarta minggu depan. Hati saya berdegup kencang. Ini bisa jadi titik balik. Hari-hari berikutnya, ejekan di sekolah makin parah. Dani diisolasi oleh teman-teman, bahkan guru olahraga memanggilnya anak ayah aneh. Saya merasa bersalah, apakah pilihan hidup saya menyakiti anak saya? Bima mencoba menghibur, kita kuat bersama, sayang. Kami sering berjalan-jalan di Monas saat malam, memandang bintang-bintang, berbicara tentang mimpi. Somedai, Dani akan bangga pada kita, kata Bima sambil memegang tangan saya. Tapi konflik datang dari dalam. Saudara saya, Andi, yang tinggal di Bandung, datang berkunjung. Dia tahu tentang Bima, tapi tak pernah setuju. Kau merusak masa depan Dani, Arya. Di Indonesia, gay itu dosa besar, katanya marah. Kami bertengkar hebat, dan Andi pergi sambil mengancam akan ambil hak asuh Dani. Itu seperti pukulan telak, saudara kandung yang seharusnya mendukung justru menusuk dari belakang. Di tengah badai itu, NASA menghubungi lagi. Mereka bilang proyek saya tentang deteksi asteroid baru dari observatorium di Bogor telah berhasil, dan mereka akan datang ke Indonesia untuk konferensi. Saya terkejut, ini bukan hanya pengumuman tapi penghargaan. Tapi saya ragu apakah ini saat yang tepat. Dani mulai menarik diri. Dia tak mau sekolah, sering menangis sendirian. Saya dan Bima berusaha sekuat tenaga, membacakan cerita tentang pahlawan Indonesia seperti Soekarno yang berjuang melawan ketidakadilan. Kita seperti itu, nak. Kita berjuang untuk cinta, kata saya. Akhirnya, hari konferensi tiba. NASA mengirim delegasi ke Jakarta, dan saya diundang sebagai pembicara utama. Tapi sebelum itu, saya putuskan untuk bicara dengan sekolah lagi. Kali ini saya bawa bukti surat dari NASA. Bu Ratna terkejut, Pak Arya, ini luar biasa. Tapi ejekan tak berhenti begitu saja. Konferensi diadakan di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat. Saya berdiri di podium, jantung berdegup seperti gendang gamelan. Di depan ada ilmuwan dari NASA, wartawan dan undangan. Bima dan Dani duduk di baris depan, Bima memegang tangan Dani dengan erat. Hari ini saya ingin berbagi bukan hanya tentang sains, tapi tentang kehidupan, kata saya membuka pidato. Saya ceritakan tentang penemuan asteroid itu yang saya namai Dani Star untuk menghormati anak saya. Penonton bertepuk tangan, tapi saya lanjutkan, tapi di balik ini ada cerita pribadi. Saya seorang ayah gay, dan anak saya diejek di sekolah karena itu. Ruangan hening seketika. Saya lihat wajah-wajah terkejut, ada yang menggeleng, ada yang tersenyum simpati. Saya ceritakan tentang perjuangan kami, tentang prasangka di masyarakat Indonesia yang masih kuat seperti benteng kolonial. Tapi cinta tak mengenal batas. Saya dan pasangan saya, Bima, membesarkan Dani dengan penuh kasih. Dan hari ini, NASA datang bukan hanya untuk sains, tapi untuk menunjukkan bahwa kontribusi seseorang tak ditentukan oleh orientasi seksualnya. Delegasi NASA, seorang pria Amerika bernama The Thompson, naik ke panggung. Arya adalah aset berharga bagi kami. Penemuannya bisa menyelamatkan bumi dari ancaman asteroid. Dan kami bangga bekerja sama dengan ilmuwan Indonesia seperti dia. Mereka berikan penghargaan, sebuah plakat emas. Dani berlari ke panggung memeluk saya. Ayah hebat, katanya. Air mata saya jatuh, ini momen yang tak terlupakan. Tapi kebahagiaan itu tak lama. Setelah konferensi, berita menyebar seperti api di hutan kering.
Media Indonesia ramai, ilmuwan gay Indonesia dapat penghargaan NASA. Ada yang dukung, tapi banyak yang hujat. Di dulu Twitter, hashtag ayah gay tak berguna trending. Orang-orang bilang saya merusak citra bangsa, bahwa gay tak pantas jadi teladan. Keluarga Bima dari Bali menelepon, marah besar. Kau bawa malu keluarga, kata ayahnya. Bima menangis, aku tak mau kehilanganmu, Arya, tapi ini berat. Konflik memuncak ketika sekolah memanggil kami lagi. Bu Ratna bilang setelah berita ini orang tua murid protes. Mungkin Dani lebih baik pindah sekolah. Saya marah, ini diskriminasi. Saya akan laporkan ke Kementerian Pendidikan. Tapi dalam hati saya takut. Dani mulai sakit, demam tinggi karena stres. Dokter bilang itu psikosomatis. Malam itu Bima dan saya bertengkar. Kenapa kau tak bilang soal NASA dari awal? Aku merasa dikhianati, katanya. Saya jelaskan tentang kerahasiaan, tapi dia kecewa. Kita harus saling percaya, Arya. Untuk pertama kalinya, kami tidur terpisah. Saya merasa dunia gelap, seperti langit tanpa bintang. Esok harinya, kejutan datang. NASA mengumumkan program baru, beasiswa untuk anak-anak ilmuwan, dan Dani terpilih sebagai penerima pertama di Indonesia. Mereka datang ke rumah kami membawa surat resmi. Dani, kamu akan belajar di pusat pelatihan NASA di Amerika jika ayahmu setuju, kata Der Thompson. Dani melonjak kegirangan, ayah, ini mimpi jadi kenyataan. Tapi ada syarat, saya harus pindah sementara ke Amerika untuk proyek lanjutan. Ini artinya meninggalkan Jakarta, meninggalkan Bima jika dia tak ikut. Bima ragu, aku punya pekerjaan di sini. Keluargaku. Kami bicara panjang lebar di teras apartemen, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Akhirnya, Bima memutuskan ikut. Cinta kita lebih penting dari apapun, katanya sambil mencium saya lembut. Tapi sebelum berangkat, ada satu hal lagi, rekonsiliasi dengan keluarga. Saya hubungi Andi, menceritakan semuanya. Dia diam lama, lalu bilang, Ma, Arya. Aku salah. Dani butuh ayah seperti kau. Itu momen mengharukan, air mata mengalir di telepon. Di sekolah, kami adakan pertemuan terakhir. Saya bicara di depan orang tua murid, ceritakan tentang perjuangan kami. Beberapa menangis, yang lain meminta maaf. Bu Ratna mengakui kesalahan, kami akan revisi kurikulum untuk inklusitas lebih. Itu kemenangan kecil, tapi berarti. Kami berangkat ke Amerika dengan hati penuh harap. Di pesawat, Dani tidur di pangkuan saya, Bima memegang tangan saya. Ini awal baru, bisiknya. Saya tersenyum, ingat bagaimana semuanya dimulai dari ejekan itu. NASA tak hanya membawa kejutan sains, tapi juga kejutan hati. Tapi cerita tak berakhir di situ. Di Amerika, kami hadapi tantangan baru, adaptasi budaya, homesick ke Indonesia. Dani belajar keras di program NASA, tapi kadang rindu nasi goreng dan suara adan. Bima mulai bekerja sebagai arsitek relance, mendesain rumah dengan elemen Bali. Suatu hari, saya dapat tugas keluar angkasa, bukan benar-benar, tapi simulasi. Itu momen tegang, Bima khawatir, jangan tinggalkan kami. Saya janji selamanya bersama. Dan di simulasi itu, saya lihat bumi dari atas, kecil dan rapuh, mengingatkan betapa cinta kami kuat. Kembali ke Indonesia untuk libur, kami kunjungi Bali. Keluarga Bima menyambut hangat, meski awalnya canggung. Ayahnya bilang, selama kalian bahagia, itu cukup. Itu rekonsiliasi penuh air mata. Dani tumbuh menjadi remaja cerdas, aktif di komunitas lebih muda di Jakarta. Dia bilang, ayah, thanks to you, aku tak takut jadi diri sendiri. Itu hadiah terbesar. Tahun-tahun berlalu seperti angin monsun yang datang dan pergi. Kami kembali ke Indonesia setelah proyek NASA selesai, menetap di Bogor untuk dekat dengan observatorium.
Saya jadi profesor penuh waktu. Bima membuka Irma arsiteknya sendiri dengan tema Eco Riendli, terinspirasi dari alam Indonesia. Dani masuk sema bergengsi, tapi kali ini dia bangga ceritakan tentang dua ayahnya yang keren. Tapi masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, saya dapat undangan dari sekolah lama Dani. Mereka adakan seminar tentang inklusitas, dan ingin saya jadi pembicara. Saya ragu, tapi Bima dorong, ini kesempatan untuk ubah lebih banyak hati. Kami pergi dan di sana Bu Ratna menyambut dengan pelukan. Makan kami, Pak Arya. Sekarang sekolah punya klub. Itu momen manis. Dani bicara juga, ceritakan pengalamannya. Tapi di balik kedamaian ada bayang-bayang. Bima mulai sering sakit kepala, dan setelah periksa, dokter bilang itu tumor otak stadium awal. Dunia runtuh lagi. Kenapa sekarang saat semuanya baik, tangis saya. Bima tetap kuat, kita hadapi bersama seperti dulu. Kami jalani pengobatan di Singapura karena fasilitas lebih baik. Dani ikut belajar online. Proses itu panjang dan melelahkan. Bima kehilangan rambut, tubuhnya lemah, tapi semangatnya seperti gunung Rinjani yang tak tergoyahkan. Malam-malam di rumah sakit, kami bicara tentang masa lalu, pertama kali bertemu, pernikahan simbolis kami di pantai Bali, meski tak resmi di Indonesia, dan mimpi masa depan. Jika aku pergi, janji bahagia lagi, katanya. Saya menangis, jangan bicara begitu. Kau akan sembuh. Di tengah itu, NASA hubungi lagi. Mereka punya proyek baru tentang eksplorasi Mars, dan ingin saya ikut. Tapi saya tolak, prioritas sekarang Bima. Der Thompson mengerti, Amelie Earst. Itu dukungan yang menghangatkan. Pengobatan berhasil, tumor hilang setelah operasi. Bima pulih pelan-pelan dan kami kembali ke Bogor dengan hati penuh syukur. Ini keajaiban kedua dari NASA, candaku. Bima tertawa, bukan NASA, tapi cinta kita. Dani lulus SMA dengan nilai gemilang, masuk universitas di Amerika berkat beasiswa NASA. Sebelum berangkat, dia bilang, "Ayah, kalian inspirasi aku. Aku akan jadi astronot gay pertama dari Indonesia." Kami tertawa, tapi bangga. Hidup berlanjut dengan damai. Saya dan Bima sering jalan-jalan ke Candi Borobudur, memandang matahari terbenam, mengenang perjuangan. Dari ejekan sekolah sampai NASA, hidup kita seperti ilmu, katanya. Tapi ada satu konflik terakhir, undang-undang di Indonesia tentang pernikahan sesama jenis. Kami ikut kampanye meski tahu sulit. Di sebuah demonstrasi di Jakarta, kami berdiri bersama ribuan orang memegang plakat cinta untuk semua. Polisi datang tapi damai. Itu momen bersejarah, media liput, dan opini publik mulai bergeser. Akhirnya, di usia 50, saya pensiun dari universitas, tapi tetap konsultasi untuk NASA. Bima desain rumah impian kami di Bali, dengan taman penuh bunga rangipani. Dani kembali sebagai astronot junior, membawa cerita dari luar angkasa. Kisah kami jadi buku, dari prasangka ke bintang bestseller di Indonesia. Banyak yang terinspirasi, termasuk anak-anak yang hubungi kami untuk nasihat. Di akhir hari, saya sadar, kejutan NASA bukan hanya tentang sains, tapi tentang bagaimana satu ejekan bisa memicu perubahan besar. Cinta kami, meski diuji, tetap abadi seperti Samudra Hindia. Tapi cerita tak selalu manis. Bima kambuh lagi, tumor kembali. Kali ini lebih parah. Kami habiskan waktu terakhir di Bali, memandang ombak. Aku cinta kamu selamanya, bisiknya sebelum pergi. Saya hancur, tapi Dani dukung, dia bangga pada kita. Pemakaman di Bali dengan upacara Hindu penuh doa. Saya kembali ke Jakarta sendirian, tapi tak kesepian. Warisan Bima hidup dalam hati kami. Dani lanjut karir, jadi duta besar untuk hak di NASA. Saya dedikasikan sisa hidup untuk advokasi, bicara di sekolah-sekolah tentang toleransi.
Akhirnya, di usia tua, saya lihat perubahan, Indonesia mulai akui hak LGBT, meski lambat. Itu kemenangan kami. Waktu berlalu, tapi kenangan tentang Bima seperti lukisan batik yang tak pudar. Saya tinggal di Bali sekarang, di rumah yang dia desain, dikelilingi aroma dupa dan suara gamelan dari pura terdekat. Setiap pagi, saya meditasi di pantai, memandang Horion di mana langit bertemu laut, mengingat senyumnya. Dani sering kunjungi, sekarang dia menikah dengan seorang pria Amerika, seorang insinyur di NASA. Mereka adopsi anak, melanjutkan siklus cinta. Ayah, ini berkatmu, katanya. Saya tersenyum, berkat kita semua. Tapi masa lalu kembali menghantui ketika saya dapat surat dari Andi. Dia sakit, minta maaf lagi atas masa lalu. Saya pergi ke Bandung, kami bicara panjang. Aku iri pada keberanianmu, Arya, katanya. Kami rekonsiliasi sepenuhnya sebelum dia pergi. NASA undang saya untuk acara peringatan penemuan asteroid. Di sana, mereka namai sebuah modul luar angkasa Bima Moduled untuk menghormati dia. Itu momen emosional, air mata mengalir di hadapan ilmuwan dunia. Di Indonesia, gerakan makin kuat. Saya jadi pembicara di TED Jakarta, ceritakan kisah kami. Penonton berdiri bertepuk tangan. Setelah itu, banyak anak muda hubungi, ceritakan perjuangan mereka. Saya bantu sebisa mungkin, ingat bagaimana dulu kami sendirian. Suatu hari, sekolah lama Dani undang lagi. Kali ini, mereka punya monumen kecil untuk toleransi. Saya potong pita, rasanya seperti penutup lingkaran. Hidup saya sekarang tenang, tapi penuh makna. Saya tulis memoir, bagikan ke dunia. Dan di malam-malam, saya lihat bintang bicara pada Bima. Kita menang, sayang. Cerita ini bukan akhir, tapi inspirasi untuk generasi baru. Di Indonesia yang berubah, cinta seperti kami akhirnya diterima. Tapi mari kembali ke awal untuk lengkapi kisah. Saat ejekan pertama, saya hampir menyerah. Tapi Bima bilang, kita lawan dengan cinta. Itu moto kami. Di konferensi NASA pertama, ada momen dramatis, seorang wartawan tanya, bagaimana Gai bisa jadi ayah baik? Saya jawab, cinta tak lihat gender. Itu viral, ubah pandangan banyak orang. Konflik dengan keluarga Bima juga dalam. Ayahnya datang ke Jakarta, marah, tapi setelah lihat Dani bahagia, dia lembut. Mungkin aku salah, katanya. Pengobatan Bima penuh drama, ada saat dia hampir menyerah, tapi Dani nyanyi lagu Bali Auritnya, beri semangat. Di Amerika, kami hadapi rasisme, tapi komunitas dukung. Itu ajar kami tentang solidaritas global. Kembali ke Indonesia, kami ikut parade Pride pertama di Jakarta, meski kecil. Itu langkah berani. Danis karir, dia pimpin misi ke bulan bawa bendera Indonesia. Saat peluncuran, saya di ground control berdoa. Di usia tua, saya adopsi anak yatim beri rumah. Itu warisan kami. Kisah ini, dengan segalanya, ajar bahwa dari kegelapan bisa lahir cahaya. NASA bukan pahlawan, tapi katalisator. Pahlawan sejati adalah cinta kami. Refleksi mendalam datang saat saya duduk di teras rumah Bali, memandang sawah hijau yang bergoyang ditiup angin. Hidup seperti wayang kulit, ada dalang yang menggerakkan, tapi kita yang rasakan sakit dan sukanya. Bima adalah cahaya dalam bayanganku, dan meski dia pergi, rohnya tetap. Dani sekarang punya keluarga sendiri, anak adopsinya bernama Bima kecil. Mereka tinggal di Houston, tapi sering pulang. Ayah, ceritakan lagi tentang NASA, pinta cucu saya. Saya ceritakan dengan detail, tambah elemen dramatis untuk buat mereka terpukau. Suatu hari, pemerintah Indonesia undang saya untuk bicara di Istana Merdeka tentang sains dan inklusitas. Presiden dengar kisah, bilang, Anda inspirasi bangsa. Itu puncak yang tak terbayang. Tapi ada momen gelap, lasbat kepengkhianatan Andi.
Dia pernah hubungi pengadilan untuk ambil Dani, tapi gagal karena bukti kami kuat. Itu ujian iman. Di rumah sakit Singapura, Bima bilang rahasia, dia pernah ragu tentang kami karena tekanan sosial, hampir tinggalkan saya. Tapi cinta menang, katanya. Itu pengakuan yang buat ikatan kami lebih kuat. NASA kejutan terbesar, mereka bangun observatorium di Bali, namai Arya Bima Observatory. Inaugurasi penuh emosi dengan upacara adat. Saya sekarang akti dingo untuk hak di Indonesia, bantu korban diskriminasi. Banyak cerita mirip kami dan saya beri harap. Di akhir hayat, saya ingin dikenang sebagai ayah yang berjuang, bukan hanya ilmuwan. Kisah ini dengan segala liku adalah testamen cinta. Tapi untuk lengkapi, mari ceritakan detail konferensi pertama. Saat saya bicara tentang gay, ada yang walk out, tapi mayoritas dukung. Itu bagi masyarakat. Bimas Desain, rumah kami punya ruang meditasi dengan iu laut, simbol kedamaian. Danis misi, saat di luar angkasa, dia kirim pesan untuk ayah dan papa dari bintang. Keluarga besar sekarang terima, bahkan rayakan ulang tahun bersama. Ini cerita personel, tapi universal, cinta tak kalah oleh prasangka. Akhirnya, di bawah langit Bali yang berbintang, saya tutup mata, rasakan angin membawa kenangan. Kisah kami dimulai dari ejekan, berakhir dengan legaci. NASA datang sebagai kejutan, tapi hati manusia yang ubah segalanya. Dani kembali untuk pemakaman saya, dalam imajinasi, tapi sebenarnya saya masih hidup, menulis ini. Warisan buku Observatorium dan hati yang terbuka. Terima kasih pada Bima, Dani, dan Indonesia yang berubah. Cinta menang.